Oke, teman-teman semua, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang mean atau rataan gitu ya. Kemudian yang kedua kita bahas tentang median gitu atau nilai tengah. Nah, untuk nilai tengah sendiri itu data harus diurutkan terlebih dahulu jika dia bukan berupa distribusi frekuensi ya datanya, data cacah kemudian kita urutkan terlebih dahulu. Tapi kalau distribusi frekuensi tentu saja sudah urut ya harusnya. Kemudian ini nilai untuk median atau simbolnya adalah ME, itu adalah data ke ini X. Jika ganjil dia data ke setengah dikali dengan N tambah 1. Tapi kalau genap itu dia setengah dikali data jumlah daripada data ke setengah N ditambah data ke setengah N ditambah 1 gitu ya. Nah, oke, jangan bingung tentang rumusnya ini, kita langsung saja ke sini. Contohnya, saya punya daftar distribusi frekuensi nilai siswa di sini. Nah, pertama kita bentuk tabel bantuan terlebih dahulu. Nilai, ini saya simbolkan X, kemudian frekuensi adalah F. Ini ya, kemudian FK adalah frekuensi kumulatif. Masih ingat tentang frekuensi kumulatif? Berarti adalah jumlah frekuensi kumulatif gitu ya. Yang pertama ini frekuensi kelas pertama adalah 3. Kemudian frekuensi kumulatif kelas 2 berarti 3 ditambah 8 yaitu 11. Kemudian 11 ditambah 10 21. 21 ditambah 4 yaitu 25. Nah, jadi N atau banyak datanya itu adalah 25. Kemudian kita lanjutkan ke rumusnya. Karena N-nya ganjil, maka kita pakai rumus yang pertama tadi X, median yaitu data ke setengah dari N ditambah 1. Hati-hati di sini dari N ditambah 1. Jadi tambahkan 1 dulu. N-nya 25 ditambah 1 yaitu 26 dikali dengan setengah. 26 dikali setengah yaitu 13. Maksudnya adalah data ke-13. Data ke-13 itu letaknya di kelas mana? Perhatikan untuk kelas pertama itu ada dari data pertama sampai data ke-3. Kemudian di kelas kedua itu ada data ke-4 ya sampai dengan data ke-11. Kelas ketiga berarti selanjutnya data ke-12 sampai data ke-21. Dan kelas terakhir ini berarti data mulai ke-22 sampai data ke-25. Nah, frekuensi kumulatif ini yang memudahkan kita untuk mencari di mana letak datanya. Kalau data ke-13 kita lihat di mana letak datanya. Di sini 3, 11, 13 berarti lebih di sini ya. Nah, ini adalah kelas daripada median. Nah, berarti median atau nilai daripada data ke-13 adalah ini nilainya X-nya. Nah, jawabannya adalah X ke-13 yaitu X-nya adalah 6. Oke, mudah kan untuk data frekuensi distribusi tunggal. Kemudian kalau bergolong gimana caranya? Nah, ini dari rumusnya itu median atau ME. B itu adalah tepi bawah kelas median, yaitu batas bawah atau data terkecil daripada kelas median tadi dikurangi 0,5. Kemudian L kecil yaitu panjang kelas dikalikan dengan setengah N. N adalah banyak data, kemudian dikurangi F besar, jumlah frekuensi sebelum kelas median, di atas kelas mediannya, jumlah frekuensinya berapa. Kemudian F kecil adalah jumlah frekuensi pada kelas median itu sendiri. Nah, biar tidak bingung kita langsung saja ke contohnya ya. Saya punya daftar tabel distribusi frekuensi nilai siswa seperti berikut. Sama seperti tadi kita buat tabel bantu di sini frekuensi kumulatif. Yang pertama itu frekuensinya 5. Kemudian ditambah 18 jadinya 23. Ditambah 32 jadinya 55. Ditambah 17 jadi 72. Ditambah 8 jadi 80. Oke, nah berarti banyak datanya adalah 80, maka ini adalah data genap ya. Tadi kalau di median data ini frekuensi bergolong kita tidak bicara ganjil dan genap, kita langsung median tuh nilai tengah.
berarti setengah datanya. Datanya adalah N-nya 80, setengah data berarti setengah N. Nah, setengah kali 80, 40, yaitu data ke-40. Perhatikan di sini frekuensi kumulatif 40 itu letaknya di mana? Nah, di sini ya. Kenapa? Karena di sini mulai dari 24 sampai dengan data ke-55. Ya kan? Sesuai yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Oke, kemudian setelah itu kita cari tadi di rumusnya ada B kecil, yaitu batas bawah, tapi bawah kelas median, yaitu batas bawah. Di sini perhatikan 66, nilai terkecil dari kelas median dikurangi 0,5, berarti 65,5. Kemudian L kecil, yaitu panjang kelas 3. Kenapa panjang kelasnya 3? Perhatikan, panjang setiap kelas sama ya. Misalnya 60 sampai 62. Berarti datanya ada data 60, 61, dan juga 62. Ada 3 data. Berarti panjang kelasnya adalah 3. Kemudian F, frekuensi sebelum kelas median. Lihat kelas median yang saya kotai merah, berarti sebelumnya adalah kelas ini, kelas 1 dan kelas 2. Frekuensi sebelumnya ada 5 dan juga 18, kita tambahkan. Atau kalian bisa saja langsung lihat di sini frekuensi sebelumnya yaitu 23. Itu ya, langsung boleh. Kemudian F kecil yaitu frekuensi pada kelas median, yaitu di kotak merah. Frekuensinya berapa? Ini ya. Frekuensinya 32. Oke. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya. ME sama dengan B kecil. Batas bawah tadi ini ya. Ini 65,5 ditambah L kecil, panjang kelas 3 dikalikan dengan setengah N. Nih, setengah N tadi 40 dikurangi F besar 23 dikurangi F kecil 32. Perhatikan mana yang perlu kita kerjakan dulu, yang ada di dalam kurung. 65,5 ditambah 3. Perhatikan yang dikurung kita kerjakan dulu ini. 40 dikurangi 23. 17 dibagi 32. Ini 65,5 ditambah 3 kali, ini kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung, 17 dibagi dengan 32. Kalian bisa menggunakan kalkulator untuk bantu perhitungan, yaitu 0,531. Kalau komanya terlalu banyak, kalian cukup ambil 3 angka di belakang koma. Ingat aturan pembulatan ya. Kemudian perhatikan yang kita kerjakan yang ini dulu. Kenapa ini? Ini artinya perkali. Yang jadi jangan ditambah dulu tapi dikali dulu. 3 kali 0,531. 1,593 baru dijumlahkan dengan 65,5. Jawabannya 67,093. Oke, itu tentang median.